nama saya Lisya Nawati Simbolon dengan NIM 0320210075, mahasiswi NER1B STIKE Santa Elizabeth Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sistem endokrin itu. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ lain. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketiga mengatur sistem metabolisme tubuh, yang keempat memelihara lingkungan internal yang optimal, yang kelima melakukan respon ketika terjadi situasi. Selanjutnya ada timus. Ini dia timus ya, teman-teman. Yang dimana timus merupakan kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang rongga dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus ini berfungsi untuk memproduksi sel darah putih atau limfosit T. Selanjutnya bagian kelenjar adrenalin. Ini dia kelenjar adrenalin. Yang dimana kelenjar adrenalin yang berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal, terdiri dari dua lapis, yaitu bagian korteks atau luar dan medula atau bagian dalam. Yang pertama, hormon yang dihasilkan bagian korteks atau bagian luar yaitu mineral krikoid atau aldosteron, berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekspresi kalium, membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Yang selanjutnya, glukokritoid berfungsi dalam metabolisme glukosa atau glukosa neogenesis yang meningkatkan kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Selanjutnya ada androgen atau hormon seks atau androgen dan estrogen. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita. Dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomestia dan retensi natrium dan air. Sedangkan bagian medula atau bagian dalam berfungsi untuk menghasilkan dua hormon sebagai berikut. Yang pertama, hormon adrenalin yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernapasan, dan menyampaikan pembuluh darah manusia. Yang kedua, hormon noradrenalin, yang dimana fungsinya adalah kebalikan dari hormon adrenalin. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Ini dia teman, kelenjar pankreas, yang merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot glukosa di metabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya 2,5-5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta atau B 75%, sel alfa atau A 20%, dan sel delta atau D 5%. Sekresi hormon pankreas dihasilkan oleh pulau Langerhans. Setiap pulau Langerhans berdiameter 75-150 mikrofon. Selanjutnya ada kelenjar ovarium. Ini dia kelenjar ovarium, yang dimana kelenjar ovarium ini merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur
sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ada 7 beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara, perkembangan pinggul, dan lain-lain. Yang kedua, hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus dan lain-lain. Yang ketiga, hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Yang keempat, hormon testosteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelenjar testis. Ini dia kelenjar testis. Yang dimana kelenjar testis pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminifers. Testis mengekresikan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan janggut, jakun, dan membesarnya suara. Demikianlah hasil penjelasan materi saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang kurang dan dimengerti atau salah, mohon dimaklumi. Salam sehat untuk kita semua dan salam sehat untuk Stike Santa Elizabeth Medan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.